Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sobat mutual yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami akan mengetengahkan sebuah tema yang cukup menarik pada bulan Ramadan ini, di mana menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk memahami bahwa di dalam kita hidup ya di dunia ini, yang nantinya kita akan mencapai pada akhir kampung akhirat kelak, tentu akan menghadapi berbagai macam ujian, baik ujian yang positif maupun ujian yang bagi kita nilai sebagai hal yang memang mungkin kurang mengenakan bagi kita bersama. Insya Allah beberapa waktu ke depan kami akan membahas beberapa hal terkait dengan ujian dan bagaimana kemudian kita menghadapi ujian Allah yang diberikan kepada kita, baik yang sifatnya tadi sesuatu yang memang kita inginkan, yang memang membahagiakan bagi diri kita, atau mungkin hal-hal yang kurang membahagiakan bagi kita. Baiklah para pemirsa sekalian, sobat mutual yang berbahagia, yang perlu kita pahami bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita, nanti kita akan ketemu dengan berbagai macam hal yang mungkin di dalam kehidupan kita itu kita anggap sesuatu yang harus kita raih, yang harus kita capai dengan jerih payah kita, dengan kekuatan kita. Tapi di luar itu, Allah tentu punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kemudian kita pikirkan, sesuatu yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Nah, tentu di balik hal-hal tersebut tentu Allah punya hikmah atas kejadian-kejadian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita kemudian mengimani apa yang kemudian Allah sampaikan ya di dalam Al-Qur'an ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Bahwa kita diminta untuk selalu memahami apa yang kemudian Allah kemukakan di dalam Quran tersebut ya, yang Allah kemudian sampaikan, di mana kita harus selalu bersiap diri ya. Apa yang kemudian kita ikhtiarkan itu sesuatu yang baik ya. Tapi kemudian kita tidak boleh memaksakan apakah kemudian itu harus tercapai, harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau hal itu kita lakukan, maka kemudian hal yang kemudian akan memberatkan pada diri kita adalah kemudian kita merasa kemudian apa yang kita lakukan adalah menjadi sia-sia. Padahal tidak seperti itu. Allah selalu memberikan ujian, cobaan kepada kita, baik yang sifatnya kecil maupun besar. Dan itu memberikan sedikit demi sedikit akan memberikan kekuatan kepada kita ya, untuk menjadi insan yang muttaqin, insan yang kemudian harapannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau itu kemudian kita lakukan, tentu kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Maka kemudian dalam membuat perencanaan di dalam kehidupan kita, kita perlu sadari kita boleh membuat berbagai macam perencanaan ya. Kita boleh menginginkan sesuatu kesuksesan ya. Ingin menjadi orang yang pintar, ingin menjadi mendapatkan posisi tertentu, ingin kemudian mendapatkan kekayaan yang banyak. Boleh, tidak ada. Allah tidak melarang ya. Tapi kemudian kita harus memahami posisi manusia. Manusia ini sebagai khalifatullah fil ard ya, pemimpin di muka bumi yang menjalankan amanah ya, dari Allah. Tapi kemudian tentu kita harus memahami bahwa pada saat kita bertawakal kepada Allah, kita harus memahami ya, sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 51
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tiada yang akan menimpaku selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman dan bertawakal. Maknanya apa gitu ya? Maknanya bahwa kehidupan kita ini juga menjadi bagian strategi ya. Bahwa kehidupan kita itu akan sangat tergantung dengan apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Ini menjadi kunci ya, bahwa kemudian pada saat kita mensikapi kehidupan ini, mensikapi perjalanan kehidupan kita, kita perlu memahami bahwa Allah itu yang menetapkan atas segala sesuatunya gitu. Baik dan buruknya dalam kehidupan kita itu Allah sudah menetapkan, dan tentu itu sudah menjadi ranahnya Allah dalam menetapkan. Maka kalau kemudian kehidupan kita jalani dengan rileks ya, dengan tenang ya, dengan berpikir positif ya, selalu berpikir positif akan kemudian ketetapan Allah, insya Allah kita akan lebih mudah ya, lebih mudah menjalani kehidupan kita ini, lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan, lebih ringan ya, karena kadang kita merasa hidup kita ini melelahkan gitu ya, begitu banyak pekerjaan, begitu banyak tanggung jawab yang kemudian kita terima, dan seolah-olah di sisi lain orang tidak mengapresiasi ya, orang tidak memberikan ujian, orang tidak memberikan hadiah gitu ya, kepada kita. Dan seolah-olah apa yang kemudian kita lakukan itu sia-sia. Itu karena kita bergantung pada manusia atau makhluk. Tapi kalau kemudian kita mencoba untuk kemudian berpikir positif bahwa kita menggantungkan bukan pada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan lebih meringankan, lebih menyejukkan. Ya. Karena apa yang kita lakukan itu kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah itu akan lebih ringan. Nah, itu yang pertama. Maka pada saat kita menghadapi ujian ya, berbagai macam ujian ya, entah kemudian menimpa diri kita ataupun keluarga kita, atau kemudian itu menyenangkan atau ujian itu tidak menyenangkan, mungkin akan berbeda. Pada saat kita menerima ujian yang menyenangkan, kadang itu kita mudah lupa gitu ya. Tapi kalau ujiannya menyedihkan ya, atau kemudian tidak menyenangkan kita, maka kemudian mungkin ya, kita akan lebih mudah mengingat Allah. Dari berbagai pengalaman gitu ya, orang akan lebih mudah menangis, orang akan lebih mudah mengingat Allah pada saat dia dalam posisi yang di bawah, misalnya mengalami kerugian yang besar dalam usahanya, atau mungkin ujiannya, misalnya seperti misalnya anak-anakku yang ada di sekolah sekarang misalnya menghadapi ujian atau lomba, yang niatnya sudah menang gitu ya, yang sudah berupaya latihan, berupaya keras belajar, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentu ini menjadi kesedihan yang luar biasa ya. Nah, pada saat kondisi yang sedih itu, insya Allah memang kemudian kita akan lebih mengingat ya, Allah. Ditambah lagi kita harus berpikir positif tadi ya. Kita harus berpikir positif bahwa apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah itu nanti insya Allah akan ada akan ada sisi positifnya ke depan kalau kita kemudian memaknainya dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita pahami terkait dengan ujian tersebut ya, dan apa yang perlu kita lakukan selain kemudian tadi ya, kita berserah diri pada Allah, bertawakal kepada Allah. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita mencoba berdoa secara tulus, ikhlas. Kita mencari waktu-waktu yang tenang untuk kemudian berdoa. Nah, di bulan Ramadan ini kan menjadi bulan yang luar biasa. Kita punya banyak waktu untuk bercengkrama dengan Al-Quran, punya banyak waktu untuk kemudian berzikir,
Ya, karena janji Allah sudah jelas bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka insya Allah untuk kita beribadah lebih mudah, lebih ringan. Ya. Walaupun perut kita lapar karena puasa, tapi insya Allah dalam konteks beribadah dan berzikir pada Allah itu akan lebih ringan. Maka ini kesempatan yang baik untuk kita bisa berdoa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang perlu kita ingat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Saya kira ini ayat yang cukup banyak dihafal, ya, cukup banyak dihafal oleh kita. Insyaallah Sobat Mutual juga banyak yang menghafal ini. Ayat di Al-Baqarah 286 ini. Di sini ada satu ungkapan yang Allah tegaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Ini jelas nih janji Allah. Bahwa pada saat kita diberikan ujian, ya, tentu Allah sudah mengukur kadarnya bahwa orang ini mampu. Ujian sebagai pemimpin misalnya, pemimpin di dalam masyarakat, ya, pemimpin dalam satu organisasi, ya, pemimpin satu komunitas tertentu, ini jadi ujian gitu ya. Maka pada saat mendapatkan informasi jadi Anda terpilih jadi pemimpin, bukan alhamdulillah, tapi astaghfirullahaladzim, karena ini ujian, karena ini ujian. Dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Nah, ini kan janji Allah. Ya. Maka kita harus memahami bahwa kita berpikir positif pada saat ujian itu datang. Kita berpikir positif bahwa Allah sudah mengukur kemampuan kita untuk bisa sampai pada level tersebut. Itu pikiran positif kita. Agar kita lebih mudah, ya, melangkah, ya, agar lebih mudah menatap hari esok yang lebih cerah. Kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya. Ada banyak cerita bahwa orang yang tidak pernah gagal itu justru bahaya gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin punya sifat yang sombong, karena dia nggak pernah gagal. Di sisi lain, orang yang tidak pernah gagal, pada saat dia dapat kegagalan, maka bisa jadi dia akan lebih terpuruk daripada orang yang terbiasa gagal. Tapi jangan dibiasakan gagal. Artinya, oh saya udah biasa gagal, nggak mau berusaha. Bukan itu maksudnya. Artinya kita berpikir positif bahwa kegagalan itu ada fungsinya. Fungsinya untuk menurunkan ego kita, menurunkan sikap individu kita. Ego kita turunkan. Bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini masih makhluk, ya, yang tergantung dengan apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Maka ini meringankan tentu, gitu ya, akan meringankan beban dalam hati kita. Di sini juga dalam ayat ini tadi sudah diajarkan doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Dan tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, ini
konteks doanya. Kemudian hal lain yang perlu kita ingat dalam menghadapi ujian adalah kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sungguh pedih. Nah, ini juga jadi pengingat kita bahwa semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan nambah nikmat-nikmatnya. Dan nikmat Allah tidak selalu dalam bentuk materi. Nikmat yang terbesar, ya, yang perlu kita ingat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, nikmat iman dan Islam. Kenikmatan untuk bisa mengingat Allah itu juga kenikmatan yang luar biasa. Maka kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ini kalau tidak dibantu oleh Allah untuk bisa mengingat Allah, itu nggak bisa. Kita tidak dibantu oleh Allah untuk bersyukur pada Allah, itu juga bisa, tidak mudah juga. Apalagi melaksanakan ibadah dengan baik, itu kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak mudah. Maka kita harus selalu bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat kecil Allah tersebut. Tidak hanya nikmat kecil nantinya, nikmat yang besar. Pelan-pelan kemudian kita juga ingat dan kita selalu bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa makan enak. Kita masih bisa bertemu dengan keluarga. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini misalnya di Gaza dalam tekanan yang luar biasa. Tentu sangat tidak sebanding dengan apa yang kemudian kita rasakan saat ini. Nah, itu rasa syukur kita perlu diungkapkan dan juga kemudian diwujudkan dengan kita berpikir positif dengan apa yang kemudian kita alami. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga harus mengingat, ya, selain tadi, ya, selain kita bertawakal, kita berpikir positif, ya, kemudian kita berdoa pada Allah di bulan Ramadan ini, bulan di mana Quran diturunkan, sebagaimana dalam ayat Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, Quran diturunkan sebagai apa? Sebagai petunjuk, ya, bagi umat manusia. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita kemudian bersama-sama mendekatkan lagi dengan Al-Quran. Tidak hanya kemudian membacanya, tapi berupaya mempelajari maknanya. Tadarus dan juga ngaji. Ngaji tidak sekedar kemudian membaca saja, tapi membaca artinya, kemudian mengikuti berbagai forum pengajian. Seperti apa yang kemudian kita lakukan pada saat ini adalah mencoba mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sudah sangat lengkap, 6.666 ayat. Itu menjelaskan, memberikan petunjuk, ya, bagi kita, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, yang mengatur kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi terarah, terbimbing, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah pada momen Ramadan ini, ya, saya mengajak diri saya sendiri dan para sobat mutual sekalian, hadirin sekalian, untuk bersama-sama memahami bahwa Allah punya ketetapan yang baik dan insya Allah pasti baik untuk kita. Dan dalam momen Ramadan ini, marilah kita paling tidak ada 3 hal yang kemudian kita coba tingkatkan. Yang pertama tadi, ibadah kita tingkatkan. Sholat sunnah kita
tingkatkan. Sedekah kita tambah. Dan kita dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya dekat secara fisik saja, membaca saja, tapi kita memaknai. Dan yang juga tidak kalah penting adalah mencoba sedikit demi sedikit untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Quran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat bagi sobat mutual sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Al-Balad 1 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin di mazrabah yatiman da maqrabah au miskinan da matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Doa berbuka puasa. Dhahabat dhama'u wa batala